أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan juga salat isya Masjid Al-Mustaqbirun rahimakumullah. Tentu yang pertama tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, di mana kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat semangat untuk melakukan salat berjamaah di masjid kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua nikmat-nikmat tersebut serta dan juga hidayah dan taufiknya, sehingga kita pun bisa mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas terkait dengan fikih nikah atau kajian tentang fikih pernikahan, di mana pertemuan yang terakhir kita membahas terkait dengan yang namanya at-tolak atau sebuah perceraian. Sudah nggih? Mboten salah nggih. Di mana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-tolak." Jadi perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tolak atau cerai. Jadi meskipun sedikit mengingatkan, banyak di antara kita pun mengatakan atau menganggap orang yang gagal dalam sebuah rumah tangga seakan-akan rendah, seakan-akan hina, padahal mereka tidak melakukan perkara yang haram, gitu nggih. Mereka tidak melakukan perkara yang haram, itu perkara yang halal, cuma dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi rumah tangga tersebut selesai, atau di antara keluarga tersebut terjadi sebuah perceraian, dan itu lebih baik daripada mereka. Maka kita pun sebagai orang yang mungkin orang luar yang menilai daripada suatu rumah tangga yang ada yang kejadian yang seperti itu, maka tidak perlu memandang rendah, tidak perlu menghinakan, karena bisa jadi itu lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka melakukan seperti itu menjauhkan diri daripada daripada fitnah, daripada dosa-dosa itu sendiri. Dan kita tidak pernah tahu. Nah, tentu kembali kepada topik kita terkait dengan konsep cerai dalam Islam itu terbagi menjadi dua, ada tolak raj'i dan ada tolak ba'in. Tolak raj'i itu sifatnya yang bisa rujuk kembali. Adapun ba'in yang sudah yang sudah jauh, ba'in itu artinya jauh dan akhirnya tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan yang namanya akad baru. Jadi misalkan ketika seseorang mempermainkan yang namanya perkataan cerai. Jadi cerai itu tidak harus perkataan saya ceraikan kamu, tidak, tapi dalam dalam ungkapan yang lain pun bisa jatuh yang namanya cerai. Misalkan saya kembalikan dirimu ke rumah orang tuamu. Dalam bahasa Jawa, tak balikkan yang mbokmu, misalkan gitu. Nah, itu sudah jatuh cerai, sudah jatuh tolak. Maka ketika sudah jatuh tolak 1, 2, 3, boleh rujuk tidak? Kalau sudah 3 kali boleh tidak? Tidak. Harus harus menikah kembali dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Ya harus ada calon pengantin, pria atau
wanita, kemudian harus ada saksi, harus ada wali, juga harus ada ijab qabul. Nah, itu harus dimulai. Cuman masyarakat kita ini banyak yang apa? Yang tidak peduli dengan perkara sedemikian. Mungkin di rumah ada yang marah, akhirnya apa? Cerai. Baru berapa saat kemudian tak balik ke mbokmu. Akhirnya minggu depan rame lagi, ada orang yang sedikit-sedikit demikian. Tapi kok mereka apa? Rujuk kembali. Nah, banyak tidak yang seperti itu? Banyak. Napa P3 niku? Padu pure kale no pegatan. Padu pure pegatan ini P3 ini. Tapi memang inilah karena ketidakfahaman masyarakat kita terkait dengan hukum nikah atau perkara-perkara ajaran Islam yang terkait dengan apa? Pernikahan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka benar-benar melakukan itu dan sudah jatuh tolak berkali-kali kok terujuk terus, maka mereka sebenarnya melakukan perkara yang haram, perkara zina. Gitu ya. Ya, problemnya adalah bisa jadi mereka tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ini urusan lain lagi gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka tahu dan kemudian mereka melakukan itu, tentu dosanya sangat besar sekali. Nah, tentu kemarin kita bahas sedikit juga, orang yang hendak menceraikan istrinya tidak boleh istrinya dalam keadaan haid. Tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kalau hamil boleh tidak? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak haid. Larangannya apa? Haid. Di mana Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Itu dalam surat Talaq ayat 1. Jadi wahai para nabi, apabila kalian hendak mentalak istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya. Jadi dalam keadaan apa? Suci pada saat itu, sehingga ketika apa? Ketika dia suci, dia bisa menghadapi masa iddah. Nah, ketika talak ini berapa lama masa iddahnya? 3 bulan. Tapi kalau diceraikan 3 bulan 10 hari. Maaf. 3 kali haid, mohon maaf. Salah satu kuru sampai 3 kali haid. Kalau ditinggal meninggal oleh suaminya berapa? 3 bulan 10 hari. Nah, baru kalau seandainya dia hamil sampai dia meletakkan atau melahirkan bayinya. Nah, ini kemarin kita membahas terkait dengan Kitabut Thalaq atau tentang terkait dengan perceraian sampai masalah ini. Lantas bagaimana kalau seandainya, dan ini banyak terjadi di Indonesia, seorang istri meminta cerai kepada suaminya? Hukumnya boleh tidak? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, tapi dengan syarat. Kalau seandainya seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya uzur, maka itu pasti nggak boleh dalam Islam. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidak akan pernah mencium bau surga. Ini yang harus kita Yang harus kita perhatikan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Barang siapa seorang wanita itu meminta cerai atau menggugat cerai kepada suaminya yang tanpa alasan. Maksudnya tanpa alasan itu bukan serta-merta tanpa alasan yang memang yang memang dibolehkan dalam syariat Islam. Maka haram baginya aroma wangi surga. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Maka hati-hati. Lantas boleh nggak tadi kalau seandainya seorang perempuan itu meminta cerai kepada suaminya? Boleh dengan syarat. Maka
dalam rangkaian boleh ini, dalam Islam itu disebut yang namanya khulu. Kenapa? Khulu. Jadi seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya, tapi dengan membayar tebusan. Membayar apa? Tebusan. Yang bayar siapa? Perempuannya. Kenapa kok perempuannya? Karena perempuannya yang meminta cerai kepada suaminya. Tapi itu pun harus apa? Harus di ACC oleh suaminya. Nah, taunya dari mana? Ya taunya memang di mana ada beberapa kisah di sini, sebuah kisah dari istri sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an. Suatu ketika beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak apa?" Jadi istrinya Sabit tadi mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak membenci Sabit dalam agamanya. Dan juga aku tidak membenci dia karena akhlaknya. Tapi aku hanya takut kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa? Karena pada saat itu mereka apa? Telah berbeda agama. Ya, istrinya masuk ke dalam Islam, Sabit saat itu masih apa? Masih dalam keadaan kafir. Kemudian mengadu kepada Rasulullah, "Aku tidak benci agamanya suamiku, cuman apa? Aku takut kufur." Karena apa? Suaminya dalam keadaan kafir. Akhirnya apa? Rasulullah pun mengatakan, "Maukah engkau mengembalikan kebun miliknya?" Jadi barang yang atau mahar yang sudah diberikan kepada siapa? Kepada istrinya. Mau nggak engkau memberikan itu semua kepada suamimu? Maka istrinya pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Maka kemudian apa? Rasulullah memerintahkan Sabit dan juga istrinya untuk apa? Untuk menceraikannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kisah ini apa? Pernah terjadi karena adanya perbedaan agama. Jadi kalau seandainya ada salah seorang keluarga yang kemudian suaminya atau istrinya apa? Murtad. Boleh nggak minta cerai? Boleh. Karena perbedaan agama. Karena bisa jadi takut kufur. Gitu ya, ini yang terjadi. Nah, maka ketika itu yang bayar adalah siapa? Yang bayar adalah istri kepada suami. Kenapa? Karena yang meminta adalah istri. Tapi sekarang bagaimana yang terjadi di Indonesia? Dia yang gugat cerai, habis itu apa? Plus minta gonogini. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Udah digugat cerai, plus minta apa? Harta gonogini. Padahal sudah pernah kita bahas, ada tidak gonogini dalam Islam? Wonten? Tidak ada. Ya, kecuali apa-apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istri, maka itu sebenarnya menjadi haknya istri. Gitu. Ya, atau yang kedua, kecuali apa? Ada suami dengan istri, dua-duanya sama-sama bekerja mencari nafkah. Istrinya mencari nafkah dapat gaji, suami juga mencari nafkah dapat gaji. Ngumpulkan bersama, belilah sebuah rumah. Nah, maka rumah yang dibeli itu, yaitu tentu dibagi sesuai dengan porsi berapa andil masing-masing daripada apa? Suami atau istri tersebut. Bisa jadi suami 60%, istri 40%, atau sebaliknya, karena kita tidak pernah tahu. Yang tahu siapa? Ya, yang tahu adalah ya kedua orang suami istri itu sendiri. Ya, cuma seringkali yaitu ketika apa? Ketika terjadi sebuah perceraian tadi, yang dikedepankan adalah emosi. Ya, emosi akhirnya apa? Menutup berbagai macam kebenaran. Sama ketika kita sudah apa? Bagi warisan itu juga kebenarannya seakan-akan tertutup semuanya. Pengennya menguasai semua harta. Nah, itulah yang terjadi pada diri kita yang harus kita apa? Hati-hati. Nah, kemudian kembali lagi Bapak Ibu sekalian, dari mana taunya ketika apa? Kok kita atau kok perempuan itu disuruh mengembalikan apa? Mengembalikan apa yang diberikan oleh suami kepada dirinya. Nah, maka ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadamu atau apa yang telah diberi oleh suami kepadamu atau kepada mereka para istri, illa kecuali ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya itu khawatir mereka berdua tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Dan jika kamu khawatir bahwasanya kedua suami istri tadi tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, kata Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi yang bayar siapa? Istri. Karena apa? Meminta untuk diceraikan oleh suami. Maka Allah mengatakan tadi, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Fala ta'taduha, dan janganlah kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini harus kita pahami bersama. Lantas apa bedanya khulu sama tolak? Kalau khulu itu yang minta cerai siapa? Istri. Kalau tolak, suami. Kalau khulu itu boleh diminta dalam keadaan haid. Suami boleh minta meskipun dalam keadaan apa? Haid. Tapi kalau tolak, tidak boleh. Ya, nggak boleh ketika dia dalam apa? Keadaan haid. Dan kalau tolak, boleh rujuk tidak? Boleh. Ada tolak raj'i. Kalau sudah khulu, maka tidak boleh lagi kemudian apa? Rujuk. Karena sifatnya langsung tolak bain. Tolak yang kalau seandainya mau rujuk kembali, maka dia harus apa? Harus menikah dengan akad baru, mahar baru. Ini yang namanya apa? Khulu. Ya, perbedaannya. Maka para mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukum khulu itu apa? Tolaknya tolak bain, tolak yang tidak bisa kembali. Nah, apa yang menjadi apa diperbolehkannya khulu ini? Yang pertama bisa jadi suaminya apa? Murtad atau keluar dari agama Islam, sehingga ditetapkan dia dirinya menjadi kafir. Ini sama dengan kisahnya siapa tadi? Sabit bin Qais tadi. Nah, yang kemudian apa? Bisa jadi yang kedua, suami tidak memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Maksudnya tidak memberikan apa? Nafkah secara lahir ataupun batin. Tapi kemudian ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan kemudian ketika kemampuan seorang suami memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah mungkin mohon maaf, misalkan seorang suami pekerjaannya hanya serabutan misalkan. Serabutan itu kadang dapat uang, kadang tidak. Atau mungkin yang lebih masih mending serabutan ya. Misalkan ya tukang beca atau kuli bangunan atau apa yang mungkin pemulung ya misalkan, bisa jadi. Nah, tentu ukuran daripada nafkah yang diberikan adalah sebatas apa? Kemampuan daripada suami tersebut. Maka ukurannya tidak bisa sesuai dengan ukuran yang dikehendaki oleh istri. Karena kemampuan suami misalkan 1 bulan misalkan 100 atau 200 ribu. Kemudian standarnya istri 500 ribu. Ketika pemberiannya 100 atau 200 ribu dalam 1 bulan, mereka kemudian mengatakan, wah bojoku kurang ngei nafkah. Boleh tidak kemudian minta cerai? Tidak boleh. Jadi tidak boleh, karena meminta cerai yang dimaksudkan di sini ketika seorang suami tidak memberikan nafkah adalah ketika dia betul-betul melalaikan tanggung jawabnya. Tapi kalau dia sudah memberi tapi dengan kemampuan dia dan Allah berikan rizkinya ya cuman segitu, ya mau bagaimana lagi? Maka terkait hal ini tidak boleh seorang istri kok meminta gugat cerai karena apa tadi?
suaminya tidak memberi nafkah. Padahal kemampuan suaminya adalah segitu. Nah, maka ketika seorang istri tadi meminta perceraian kepada suami dengan alasan tidak memberi nafkah, hanya karena kemampuan seperti itu, berarti dia termasuk apa? Orang-orang yang tidak akan mencium bau surga tadi. Ya, kenapa? Karena dia memintanya tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya alasan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Gitu, oke? Nah, jadi tadi suami tidak memenuhi tanggung jawab, suaminya murtad, atau bisa jadi suaminya melakukan sebuah kekufuran atau kesyirikan, ya. Atau bisa jadi suaminya meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, ora tahu sholat, ora tahu poso. Nah, maka mendem terus misalkan gitu. Nah, lengkap itu ya. Maka pada saat itu boleh seorang istri apa? Meminta. Nggak ada pilihan lain daripada apa? Daripada dia terbawa oleh suaminya. Ini bukan berarti untuk menyuruh untuk cerai, tidak. Tapi apa? Karena hanya untuk kemaslahatan yang dihadapi oleh si istri tadi. Karena apa? Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan ketika seperti itu. Mungkin saya baru ini kalau nanti diluruskan. Saya pernah dengar itu laki itu sudah menceraikan, terus dia sudah bisa, tapi pengen rujuk gitu ya. Rujuk itu karena anaknya, karena ini gitu ya alasannya. Alasannya anaknya. Nah, apakah yang perempuan itu yang laki ini nikah dulu sama orang lain, atau boleh nikah langsung dengan syarat-syarat yang sesuai? Kalau seandainya seorang suami istri kemudian sudah cerai, kemudian pengen rujuk lagi. Lah cerainya ini cerai sudah berapa kali cerai? Udah cerai resmi, udah setahun. Iya, cerai resmi. Berarti kan dia bisa rujuk kembali dengan apa? Akad baru. Iya, maksud saya akad baru itu apakah yang perempuan atau yang laki nikah dulu? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi soalnya udah ketiga kali. Ya, kecuali sudah sampai 3 kali dia tolak, kemudian rujuk dengan akad baru, sampai kemudian tolak lagi, rujuk dengan akad baru lagi. Nah, yang ketiganya adalah harus apa? Harus menikah dengan orang lain. Jadi harus sampai apa? 2 kali menikah dengan dirinya dengan akad yang baru. Baru kemudian. Bukan yang kemudian tolak roj'i yang rujuk kembali, tolak rujuk kembali, kemudian baru akad baru. Tidak masalah. Tapi kalau sudah 2 kali melakukan akad baru, nah maka yang selanjutnya harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau suami melakukan KDRT? Boleh nggak minta cerai? Boleh tidak boleh? Nah, dan kemudian bolehkah seorang mertua atau orang tua apa ngocok-ngocok itu apa nih bahasa ininya ya? Memanas-manasi atau anaknya wis tok cerai ke wae bojomu misalkan. Boleh tidak seorang orang tua, mertua atau ya sebagai orang tua tadi memanas-manasi atau memotivasi anaknya untuk cerai dengan suaminya? Ya. Pertama, kalau seandainya KDRT itu dilakukan secara terus-menerus, ya, maka boleh kita meminta cerai. Tapi kalau misalkan baru sekali kemudian kita melakukan wah itu KDRT, gitu ya, bisa jadi orang itu apa? Khilaf, karena kita tidak pernah tahu bagaimana bawaan seseorang itu. Ya kan? Ada orang Jawa mungkin rada kalem gitu. Misalnya orang luar Jawa tuh ya rada atos gitu, agak keras bawaannya. Misalkan, nah itu kemudian apa? Melakukan KDRT. Maka kalau KDRT itu katakanlah baru sekali dan itu bisa dimaklumi, ya maka tidak perlu minta cerai. Tapi kalau memang sudah langganan gitu ya, sudah berkali-kali melakukan itu, maka tidak menjadi masalah untuk apa? Seorang wanita meminta khulu tadi, meminta cerai kepada suaminya. Kalau seorang laki mampu, dia mau poligami, kemudian istrinya tidak mau, minta cerai boleh? Baik. Bagaimana ketika seorang suami mampu mau melakukan poligami, tapi istrinya ngasih syarat, langkahi dulu mayatku, gitu ya? Atau apa?
atau kalau enggak milih dirinya atau diriku gitu. Nah, tentu harus kita pahami bahwasanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya pernikahan 2, 3, dan 4 itu tidak menyalahi aturan syariat. Ya. Kenapa kok tidak menyalahi? Ya karena memang diperbolehkan dalam Al-Quran pun boleh, dalam Islam juga boleh. Sehingga ketika itu tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam, maka hukumnya tidak boleh seorang perempuan memberikan syarat atau memberikan ancaman gitu ya. Kalau seandainya engkau nikah lagi, aku minta cerai misalkan, maka nggak boleh. Karena orang yang meminta demikian itu sama dengan orang yang meminta cerai tanpa alasan atau tanpa udzur syar'i. Gitu nggih. Ada kasus begini. Yang putri itu minta cerai. Dan dengan alasan yang laki-laki itu tidak bersalah. Tapi yang laki-laki itu tak mau. Kan yang cerai kan tidak pernah dan itu pertama tidak datang. Yang datang, yang nggak datang siapa, Pak? Lakinya. Oke. Kalau datang kan nanti kan ketika kali datang, tapi katanya saya nggak mau menceraikan. Alasannya masih senang. Tapi yang putri itu kan sudah terzalimi, jadi dia nggak bertanggung jawab. Itu ada kasus begitu. Akhirnya yang putih itu nggak dicerai karena dari pengadilan itu kan sekali panggil laki-laki 2 kali, 3 kali, nanti kalau nggak datang kan ya putus. Betul. Itu datang. Saya tidak akan cerai. Akhirnya gagal lagi. Biasanya begini Bapak Ibu, ketika terjadi sebuah perceraian dalam sebuah sidang gitu ya, itu biasanya akan diberi waktu mediasi. Biasanya rata-rata 6 bulan. Maka ketika panggilan pertama masing-masing pihak nggak datang, panggilan kedua nggak datang, panggilan ketiga baru datang, berdua datang. Nah kemudian di situ ada waktu mediasi setelah itu 6 bulan. Setelah 6 bulan akan dipanggil lagi. Nah kalau setelah 6 bulan setelah mediasi ini kok tidak ada tidak ada progres yang baik, maka disitulah hakim akan memutuskan. Maka meskipun tadi suami mengatakan saya nggak mau nyeraikan istri saya, masih cinta misalkan. Tapi kan di sini ada waktu mediasi antara suami dengan istri, dan yang menggugat siapa? Istri, gitu kan. Maka ketika itu setelah waktu mediasi selesai 6 bulan, maka pasti akan dipanggil kembali oleh pengadilan. Maka ketika pengadilan ini setelah mediasi kok dia tidak mau datang, biasanya pihak hakim akan mengabulkan gugatan dari istri. Biasanya begitu. Ini yang terjadi di negeri kita biasanya seperti itu. Tapi hukumnya cerai nggak? Ya cerai karena sudah diputuskan oleh hakim. Meskipun si suami tadi kekeh, aku gelem nyerah kayak gitu. Tapi ada yang tergantung-gantung. Sampai yang istrinya tadi sudah kumpul sama suami orang lain. Tapi enak. Hakim nggak putuskan. Baik, yang itu yang nggak boleh. Tadi ada masa Ada masa 6 bulan tadi, yang kemudian kok belum diputuskan oleh hakim, si istri udah nikah lagi dengan orang lain, ya itu ya nggak boleh. Ayo, ya kumpul, apalagi kumpul belum nikah. Ya kumpul dengan orang lain belum dalam keadaan belum nikah, ya lebih parah lagi kan, gitu. Ustaz, saya tadi nggak simak yang ditanyakan Pak Nur. Yeah. Jadi kan kalau yang perempuan itu bukan cerai karena KDRT, saya memang terbukti ya itu boleh. Yang saya belum dulu tadi itu kalau dia mertua, mojo-mojoin, terus cerai baik gitu loh. Nah itu ada nggak persyaratannya? Mertua itu ngasih mertua atau orang tua ya. Anak perempuannya gitu. Yeah. Jadi kembali lagi. Jadi sebenarnya dalam urusan rumah tangga harusnya orang tua itu tidak perlu ikut campur. Karena biarkan mereka semua yang mengurus. Seringkali malah mendatangkan kemudorotan kalau orang tua ikut campur. Kecuali memang betul-betul butuh pertolongan. Misalkan
udah meninggalkan sholat, terus mendem dan lain sebagainya, itu memang harus ditolong kan, oke, tidak menjadi masalah. Tapi kalau masih dalam tingkat kewajaran, maksudnya hal yang dari perkara yang sepele itu, maka tidak perlu ikut campur. Maka hukumnya orang tua juga tidak boleh memanas-manasi, ngojok-ngojoki anaknya, wis tok cerai ke wae bojomu, maka nggak boleh, haram hukumnya. Saya ini Pak, kalau diluruskan, kalau KDRT-nya bukan biasa, istri mungkin bisa tahan gitu. Tapi cenderung KDRT yang terakhir itu yang perempuan itu sampai kritis gitu loh. Oh, KDRT perempuannya sampai masuk rumah sakit ya, gitu. Sampai kritis dan divisum gitu loh. Yeah. Kalau orang tua itu menyarankan bisa baik. Ya, kalau memang sampai seperti itu ya tidak menjadi masalah. Tapi kembali lagi kepada perempuannya tadi, apakah mau meminta untuk khulu, minta cerai kepada suami atau tidak. Maka kalau memang itu kan kondisinya udah darurat ya, sampai masuk rumah sakit gitu kan, maka memang diperbolehkan terkait masalah hal itu. Gitu. Selama yang perempuannya kukuh nggak mau cerai ya biarin aja gitu. Iya ya kan, kalau seandainya perempuannya nggak mau cerai ya sudah, orang tua nggak boleh manas-manasi lagi, sudah selesai urusannya sampai di situ. Oke, betul. Ini yang sering terjadi di masyarakat saya lihat, wanita itu kan sering cemburu besar. Yeah. Ya, mungkin suaminya selingkuh atau dengan selingkuh, tiba-tiba dia minta cerai misalnya. Ya, ketika seseorang meminta cerai kan harus dengan bayinah. Bayinah itu harus dengan bukti nyata, saksi gitu kan, bahwasanya benar-benar suaminya itu selingkuh dan berzina dengan orang lain misalkan. Maka boleh dalam hal itu. Tapi kalau suaminya itu menikah lagi, bukan melakukan perkara yang haram, ya maka yang malah nggak boleh. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau suaminya melakukan perkara itu ya lain cerita lagi, karena melakukan kezoliman kan suaminya. Gitu. Yang menjadi problem adalah bagaimana kalau suaminya, mohon maaf, impoten. Boleh tidak meminta cerai istrinya? Ya, karena nafkah batinnya tidak terpenuhi. Maka ada sebagian ulama yang membolehkan terkait dengan masalah ini. Tapi kalau misalkan selain impoten, misalkan ya impoten ini mandul, maksudnya suami sakit kemudian masuk rumah sakit dan qadarullah lumpuh, naudzubillah misalkan, boleh nggak minta cerai? Tidak boleh, gitu nggak? Tidak boleh, karena lain perkaranya. Bisa jadi kelumpuhannya itu apa? Karena dia sedang mencari nafkah, kemudian terjadi sebuah eksiden atau kecelakaan, maka ketika itu tidak boleh. Bisa jadi kelumpuhan itu menjadi apa? Pelajaran, bisa jadi Allah memberikan rezeki dari jalan yang lain. Misalnya ya, yang perempuan itu misalnya ada laki mau kawin lagi nggak boleh. Itu kan yang halal. Tapi misalnya yang perempuan itu ya kalau misalnya cuma untuk kumpul boleh, sekarang misalnya begini, banyak orang itu istri itu nggak mau di madu. Itu mungkin karena dunianya. Tapi karena misalnya suami pengen kawin lagi, itu malah nggak boleh. Tapi kalau zina boleh, itu malah istri yang bagaimana? Ya tentu nggak boleh, Pak. Nikah lagi nggak boleh, naik zina silakan ya. Naudzubillah itu malah. Nek jajan aja tak boleh ya. Ya malah nggak benar, istrinya malah menyuruh kepada kebatilan itu ya. Malah dua-duanya malah berdosa itu. Si pelaku dan orang yang memaklumi itu pun ikut berdosa. Maka enggak boleh semua itu. Cuman memang itu menjadi urf itu adat budaya kita memang belum terbiasa untuk seorang perempuan dimadu. Meskipun dalam syariat Islam diperbolehkan, tapi memang urf atau adat istiadat di kita ini masih bisa dikatakan tabu gitu ya. Ketika seseorang menikah dengan 2, 3 atau 4. Sehingga kalau seandainya memang
kemaslahatannya kecil dan kemudaratan besar, ya maka menikah lagi itu ya harus dinilai, harus dilihat kembali terlebih dahulu. Apakah menikah itu namanya menikah pasti ingin memenuhi hawa nafsunya gitu kan, daripada dia berzina, maka tentu boleh. Atau bisa jadi menikah karena ingin membantu, karena calonnya adalah yang kedua janda, punya anak sekian. Nah, kayak nabi aja gitu. Tapi ada yang seperti itu, Pak. Ada yang seperti itu. Jadi dikatakan kayak nabi ya mungkin beliau pengen mencontoh nabi gitu kan. Boleh tidak ya? Boleh-boleh saja. Tidak menjadi masalah. Gitu ya, Pak. Nah, kawin kontra atau bisa dikatakan nikah mut'ah gitu nggih. Saya sudah pernah ditanyakan di pertemuan yang kemarin. Jadi memang nikah kawin kontra atau nikah mut'ah itu dulu diperbolehkan dalam Islam, dilarang, diperbolehkan, kemudian dilarang selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu pernah kita bahas terkait dengan nikah mut'ah itu ya. Jadi dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tidak ada keraguan lagi bahwasanya mut'ah atau kontrak, kawin kontrak diperbolehkan pada zaman permulaan Islam. Tapi kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya ia dihalalkan kemudian dimansuh atau dihapus penghalalannya atau kemudian diharamkan, lalu kemudian dihalalkan lagi, kemudian diharamkan kembali. Nah, sebagian yang lain berpendapat bahwa penghalalan dan pengharaman ini terjadi beberapa kali, bukan cuma 2-3 kali. Jadi pernah dihalalkan, haram, halal, haram, halal, haram, kemudian haram selamanya sampai hari kiamat. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga mengatakan, adapun mut'ah, maka ia termasuk salah satu keunikan syariah Islam. Karena mut'ah diperbolehkan di awal Islam, kemudian diharamkan pada perang Khaybar. Jadi dulu boleh, kemudian ketika perang Khaybar dilarang. Kemudian diperbolehkan kembali ketika terjadi peperangan Hunain atau perang Autos, atau dikatakan perang Hunain. Kata saat itu boleh lagi. Kemudian diharamkan lagi. Kemudian boleh lagi ketika Fathul Makkah, ketika mulai pembebasan kota Mekah. Setelah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu sampai seperti itu. Nah, adapun yang dikatakan sampai hari kiamat adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inni qad kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa. Dulu aku pernah menghalalkan kalian untuk melakukan mut'ah, istimta dengan para wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu semua sampai hari kiamat. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhli sabilahu. Maka barang siapa di antara kalian yang memiliki sesuatu daripada mereka, apa-apa yang sudah melakukan nikah itu, atau ada beberapa sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, ya kalau kain kontrak itu kan kesepakatan sebulan nanti tak kasih sekian, gitu kan. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, fala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, maka janganlah engkau ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Jadi ya apa yang sudah terjadi, mau dilanjut silakan, kalau selesai ya selesai. Habis itu diharamkan sampai hari kiamat. Ini terkait dengan kawin kontrak. Ini keunikan syariat Islam. Yang terakhir saya ingin membahas terkait dengan masalah nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan. Jadi bahwasanya nusyuz itu bisa jadi sikap durhaka yang ditampakkan oleh seorang wanita kepada suaminya dengan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan di dalam Al-Qur'an dikatakan wallati takhafunna nusyuzahunna. Dan di antara wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya mereka, kalau mereka itu melakukan pembangkangan, ada step-stepnya. Yang pertama fa'idzuhunna, nasihatilah dia. Nasihati enggak mempan.
Kemudian apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Pisahkan di ranjang, nggak usah digauli. Kemudian apa? Udah dipisahkan, nggak mempan juga, baru wadribuhunna. Apa? Pukullah. Tapi pukullah di sini bukan pukulan yang menyebabkan bekas. Para ulama mengatakan dorbun ghaira mubarrihah. Pukulan yang tanpa menyisakan bekas atau tidak menyebabkan bekas. Itu yang ketiga. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Dan kalau seandainya perempuan itu apa? Kemudian taat kepadamu, maka janganlah cari-cari kesalahannya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan nusus. Maka orang yang melakukan nusus ada dua konsekuensinya dalam Islam. Yang pertama, bisa jadi gugur giliran daripada atau hak gilir dari suami. Misalkan mohon maaf, suaminya ada 2 atau 3 istrinya. Istri yang pertama nusus, bangkang, mungkin katakanlah cemburu gitu ya. Cemburu, kemudian kecemburuan yang melampaui batas, akhirnya menyebabkan nusus, pembangkangan terhadap suami. Maka ketika yang pertama ini melakukan pembangkangan tadi, bisa jadi dia kehilangan hak gilir. Yang misalkan apa? Harusnya minggu ini giliran dia atau hari ini giliran dia, maka boleh dilewati. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa tidak mendapatkan nafkah pada saat itu. Jadi bukan hanya hak gilir, tapi apa? Suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya pada saat dia melakukan apa? Nusus. Jadi kemudian kalau sudah bangkang, kemudian suami nggak ngasih, tambah lagi, wah malah ratikain nafkah misalkan begitu. Maksudnya ini suami memberikan pelajaran bagi istrinya, tapi ditangkap lain oleh istrinya malah nambah apa? Malah tambah ratikai nafkah, tambah marah, akhirnya malah minta cerai. Ini yang sering terjadi. Maka kembali lagi itu tidak boleh atau ada larangannya dalam Islam. Nah, problemnya adalah ada nggak laki-laki yang nusus? Ada tidak? Laki-laki itu apakah cuman kepada perempuan atau bisa jadi laki-laki? Bisa tidak ke laki-laki? Bisa. Sangat bisa. Tapi kalau seandainya perempuan kan tadi tidak taat kepada suami. Misalkan istri sudah apa? Mengatakan, Pak, misalkan mbok yo nek bengi rasah mendem misalkan. Tapi kemudian apa? Laki-lakinya ini masih apa? Masih melakukan hal tersebut. Nah, ini termasuk apa? Nusus. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya mubah, maka tidak menjadi masalah. Pak, nek bengi rasah dolan toh, misalkan. Nah, kan Bali aja mengi-mengi misalkan. Bali ini esok sisan gitu. Maka tidak boleh itu ya. Karena apa? Sifatnya perkara yang mubah. Tapi kalau memang si istri tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh suami ini menjadi perkara yang haram, maka ya tidak boleh. Ya, maka itu masuk ke dalam apa? Nusus tadi. Jadi bukan cuma perempuan yang bisa melakukan apa? Pembangkangan, tapi juga laki-laki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya banyak terkait dengan pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Tadi nikah mut'ah. Kemarin pernah kita bahas yang namanya nikah MBA, Married by Accident. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ada yang mengatakan para ulama mutlak tidak boleh menikahkan anaknya ketika apa? Ketika sudah hamil, ya. Itu mutlak, itu didukung oleh Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha, Bara' bin Azib dan beberapa apa? Ulama daripada Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, boleh menikah selama tidak melakukan hubungan antara suami istri tersebut. Enggak apa-apa dinikahkan, tapi setelah nikah tidak boleh apa? Melakukan hubungan. Nah, ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah juga. Kemudian yang ketiga apa? Boleh nikah atau nikahnya sah, tapi apa? Syaratnya setelah wanita tersebut melahirkan. Nah, ini Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah dan lain-lainnya. Jadi intinya dari ketiga pendapat ini mengatakan apa?
ya tidak boleh menikah kecuali setelah melahirkan. Kalaupun boleh, nggak boleh berhubungan. Ya intinya podo wae kan. Nikahnya sah, cuman nggak boleh berhubungan. Tapi ada satu yang boleh, siapa? Imam Syafi'i membolehkan. Syaratnya laki-lakinya dan perempuannya adalah orang yang sama. Jadi bukan orang lain. Dia berhubungan dengan A, nikahnya dengan B, maka tidak boleh. Tapi kalau dengan si A juga maka boleh. Tapi kembali lagi, meskipun boleh, hukum-hukum yang terkait dengan anak yang lahir di luar nikah akan selalu mengikutinya. Meskipun dia bapak biologisnya, maka dia tetap tidak boleh menjadi wali nikah. Yang kemudian dia juga tidak boleh memberikan waris meskipun bapak biologis. Isa bin Maryam kan tidak punya bapak. Jadi kalau orang nikah tidak biologis, dia punya orang tua biologis, tapi tidak punya. Seakan-akan tidak punya bapak. Hukumnya seakan-akan tidak punya bapak, meskipun pada zahirnya dia punya bapak yang biologisnya sudah ada. Tapi secara hukum ya dia sekedar bapak biologis, tapi bukan bapak yang diakui dalam konteks wali dan juga warisannya. Gitu nggih. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, karena sudah masuk adzan Isya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan hukum waris dalam Islam. Gitu nggih. Nah, demikian yang bisa kita bahas. Mari kita tutup kajian kita dengan bisa membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.